Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang berbahagia, alhamdulillah kita masuk di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini kita istimewakan. Padahal bulan-bulan yang lain seperti Muharram sampai Dzulhijjah itu sama-sama mulia, sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Rabiul Awal kita istimewakan? Karena di bulan tersebut ada kejadian yang amat luar biasa. Ada kejadian peristiwa yang membuat dunia ini bercahaya, membuat dunia ini terang, bahkan membuat makhluk-makhluk seperti kita manusia itu tersenyum dan juga termotivasi dengan cahaya tersebut. Yaitu adalah peristiwa kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa risalah kepada kita semua. Hingga kini syariat yang dibawa oleh beliau itu masih terasa sampai saat ini. Alhamdulillah. Rasulullah SAW menyebarkan risalah kepada seluruh alam. Kalau Nabi yang lain itu menyebarkan risalahnya ke kampungnya beliau masing-masing. Tetapi beda dengan Rasulullah SAW menyebarkan risalah ke seluruh alam. Hingga kita sebagai warga Indonesia merasakan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Kita pantas berbahagia atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kita mengaplikasikan kebahagiaan tersebut itu bermacam-macam. Yang paling populer adalah merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di situ kita rayakan Maulid tersebut isinya adalah membaca sirah nabawiyah, membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya, fabidzalika, maka dari itu falyafrahu, maka berbahagialah. Itu adalah menjadi dasar kita berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah sebagai rahmat terbesar bagi kita semua, rahmat terbesar bagi alam semesta ini. Maka dari itu pantas kita berbahagia atas kelahirannya beliau. Kita merayakan Maulid pantas. Nah, kita sedang bahagia dengan kelahiran beliau. Kenapa kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Ya, tadi jawabannya barusan. Karena kita berbahagia. Ada juga yang lain. Kenapa kita harus merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita bahagia atas kelahirannya? Dengan cara memperingati Maulid tersebut. Yaitu adalah tanda terima kasih kita kepada Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal. Ya kan, padahal kita berterima kasih kepada Rasulullah kan ini bisa salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad SAW. Iya, betul. Tetapi di momen yang ini, di bulan Rabiul Awal ini sangat terasa kebahagiaan kita ini, dan juga ungkapan terima kasih kita kepada beliau, dan juga mengenang jasa-jasa Rasulullah SAW. Risalahnya yang disebar oleh beliau sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Subhanallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan kenikmatan tersebut. Berarti kalau kita merayakan Maulid Nabi ini, sama saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan syariat kepada kita semua melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur karena ini nikmat yang paling besar, nikmatul kubra ala alam. Nikmat yang terbesar di alam dunia ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Kalau tidak berterima kasih kepada manusia, sama saja tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada manusia biasa pun juga harus kita berterima kasih. Apalagi kita berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Dengan cara merayakan Maulid Nabi.
Dan isinya sama-sama membaca sirah nabawiyah dengan membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali cara kita berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Yang penting berterima kasih itu pertama bil lisan, yaitu dengan lisan. Alhamdulillah, syukran ya Rasulullah. Bisa seperti itu. Yang kedua bil qalb, berterima kasih dengan hati. Dengan cara apa? Kita berbahagia atas kenikmatan tersebut. Yang ketiga apa? Yang ketiga bil af'al, terima kasih dengan perbuatan, yaitu dengan cara apa? Apa yang Rasulullah lakukan, kita lakukan. Yaitu adalah tatbiqus sunnah, mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah itu tanda terima kasih kepada Rasulullah SAW. Nah itu adalah kenapa kita harus merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga kita berbahagia atas kelahirannya. Yang ketiga, kenapa kita harus merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita merayakan tersebut? Karena dengan Maulid Nabi itu adalah cinta kita di dalam hati itu tertanam oleh adanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Hati kita ini tertanam dengan adanya Maulid Nabi. Kalau tidak ada Maulid Nabi, cinta kita kepada Nabi bagaimana? Subhanallah. Sebelum kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka yang harus kita tanamkan adalah cinta terlebih dahulu sebelum melakukan apapun. Kita umpamakan, kalau perempuan dijodohkan dengan pria yang lain, dengan prianya. Kalau perempuan dijodohkan dengan pria tersebut, nikah dan sebagainya, itu bukan karena cinta, karena dijodohkan. Tapi kalau berumah tangga dengan penuh cinta, insya Allah ke depannya mulus. Maka dari itu, sebelum kita mentatbiq sunnah, mempraktekkan sunnah, menerapkan sunnah, tanamkan dulu cinta terlebih dahulu. Kalau tidak ditanamkan cinta tersebut, maka kita ketika menerapkan sunnah Nabi Muhammad SAW itu tidak akan konsisten. Gak bakal konsisten. Kalau menerapkan sunnah tersebut tidak didasari dengan cinta, tidak didasari dengan penanaman cinta kepada hati kita, maka dari itu tanamkan cinta tersebut, tanamkan rasa cinta tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Maulid Nabi Muhammad SAW diantaranya. Dengan salawat ya bisa. Dengan maulid lebih efektif. Nah, itu adalah alasan-alasan kenapa kita harus merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW adalah ni'matul kubra alal alam. Nikmat yang terbesar bagi seluruh dunia, bagi seluruh manusia, bagi seluruh makhluk bahkan. Dan juga Rasulullah SAW adalah rahmat terbesar untuk alam dunia ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Karena tanda terima kasih kita kepada beliau dan juga mengenang jasa-jasanya, mengenang dakwahnya Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah sebagai media untuk menanamkan cinta kepada diri kita, kepada hati kita. Sebelum apa? Sebelum tatbiqus sunnah, mempraktikkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika mempraktikkan sunnah, melakukan apapun tanpa cinta, maka tidak akan konsisten, maka tidak akan istiqamah. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga di bulan Rabiul Awal ini adalah sebagai momentum untuk menanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga bisa menerapkan sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi shalli ala Muhammad waftah lana min khairi kulli ma qulak. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.